Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir, biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin menguatkan pada diri pribadi dan mengajak kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering khatib ungkapkan bahwa di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita masih diberikan kenikmatan untuk beriman. Satu nikmat yang mahal yang tidak dapat dibeli dengan materi dunia. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang mengaku beriman sampai detik ini, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini seperti sering kita harapkan diberkahi dan dijadikan di antara Jumat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara pentingnya iman adalah menanamkan keyakinan paripurna pada diri kita bahwa ada kehidupan lain setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Disebut fana karena pertama, sifatnya tidak ada yang utuh sempurna. Bila dibiarkan, dia rusak. Karena itu secara bahasa fana diterjemahkan dengan rusak. Anda simpan materi apapun, gelas, dibiarkan, tidak dipakai, dia rusak. Pakaian Anda simpan, tidak digunakan, dia rusak. Alat elektronik Anda simpan, jangan pernah gunakan, dia rusak. Demikian tubuh kita pun, bila tidak digunakan, akal tak digunakan, rusak. Hati tidak digunakan, rusak. Pikiran hanya didiamkan, rusak. Itulah fana. Iman mengolah segala yang fana ini menjadi nafa', membawa nilai manfaat dalam kehidupan. Alih-alih dia rusak, iman mengantarkan segala yang potensial rusak itu menjadi bermanfaat. Mata dibimbing oleh iman, maka mata memiliki fungsi yang bermanfaat. Alih-alih menatap sesuatu yang merusak mata, mengalihkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud di antara ayat Al-Quran surah ke-24, surah Cahaya itu, di ayat ke-30 untuk kita para pria. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, bimbing pada pria-pria yang merasa memiliki iman, maka gunakanlah iman itu untuk membimbing pandangannya. Ketika menurut imannya yang dipandang itu tidak baik, maka segera palingkan. Memalingkan dari pandangan objek yang tidak baik berdasarkan petunjuk iman itu disebut dengan ghaddul basar. Maka tidak ada yang relatif. Tidak bisa kita mengatakan ini terhormat menurut budaya A, menurut budaya B, karena standarnya standar iman. Ketika iman mengatakan tak baik, akan dipalingkan.
Demikian dari mata turun ke lisan. Maka iman memandu lisan, alih-alih lisan bertutur sesuatu yang mengundang kerusakan, maka dialihkan pada sesuatu yang melahirkan kemanfaatan. Misal di Al-Quran surah ke-49 dari ayat 11 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, la yaskhar qaumin qaum, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. Ayat 12-nya ditegaskan lagi setelah dibuka dengan kata iman, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gunakan lisanmu untuk bergibah, membuat hoax, merendahkan orang lain. Merendahkan itu kerusakan, mencela itu potensi mengandung rusak, maka dialihkan pada fungsi lisan yang baik supaya terjaga dan terhormat. Ditegaskanlah oleh Nabi di antara sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Maka siapapun, man itu konjungsi yang sekaligus menunjuk kepada satu objek, isim mausul dalam bahasa Arab disebutnya, dan dia menunjuk pada sifat personal tapi maknanya general, bisa ke laki-laki, perempuan, tua, muda, dan segala sifatnya. Diterjemahkan, siapapun yang masih meyakini dengan keimanannya bahwa dia yakin dengan Allah dan akan menemukan hisab akhirat, maka diantara kuncinya, jagalah lisannya dengan iman itu untuk bertutur yang baik. Tak mampu, dia diam. Jadi hadirin, dari mata sampai dengan ke ujung kaki, kalau kita riset ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan temukan betapa iman itu memandu seluruh bagian tubuh kita agar digunakan pada seluruh asas yang bermanfaat. Nah, itulah segala yang dikerjakan oleh iman, didorong oleh iman, menghasilkan perilaku yang bermanfaat karena imannya. Itulah yang disebut dengan saleh. Perbuatannya amal, sifat iman yang membimbing amal menjadi baik, itu saleh namanya. Maka kita satukan menjadi amal saleh, jamaknya salihat. Untuk itu kita sering temukan di dalam Al-Quran kata-kata iman bersanding dengan amal saleh, baik umum kalimatnya amal saleh atau detil perilakunya, detil pekerjaan amal salehnya. Quran surah 103, wal asr, aku bersumpah, kata Allah, dengan waktu dan kesempatan yang aku berikan pada hambaku untuk beraktivitas 24 jam dalam sehari, sepekan 7 hari. Demikian selanjutnya, innal insana, sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, manusia dengan segala aktivitas kesibukannya itu berpeluang lafi khusr, mendapatkan kerugian. Khasara itu kerugian yang diakibatkan karena kerusakan. Rusak menggunakan fungsi lisan, rugi. Begitu mencela, diaktifkan untuk menghina, melecehkan orang, maka kerugian akan berdampak. Jadi kerugian yang diakibatkan karena rusaknya fungsi satu hal, itu disebut dengan khasarah namanya. Illalladzina amanu, kecuali alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat komunal dalam bentuk jamak tanpa sekat. Kecuali orang-orang yang amanu, dia mengaktifkan fungsi imannya, dia beriman, yang dengan iman itu wa amilus shalihat, dia gunakan imannya untuk memandu seluruh bagian yang terkait dengan dirinya, tubuhnya, pakaiannya, perangkat hidupnya, apapun itu dia bimbing menggunakan imannya. Bagaimana pakaian ini dikenakan dengan iman? Tentu ada aturannya. Apa yang harus digunakan, seperti apa sifatnya, bagaimana makan menggunakan iman, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Demikian seterusnya, dari yang terkecil sampai yang paling kompleks. Wa amilus salihat, perbuatan yang didorong dengan sifat iman itu maka melahirkan kebaikan yang dibenarkan oleh iman, itulah saleh. Wa amilus salihat. Maka dilatihlah kita untuk melahirkan perilaku tadi, karakter iman namanya. Jadi ada karakter yang didukung oleh sifat takwa, melahirkan karakter moral, lahir kepemikiran disebut dengan karakter intelektual, melahirkan perilaku disebut dengan karakter kinerja. Nah, karakter iman ini mengaktifkan karakter moral untuk membimbing sifat intelektual sehingga melahirkan karakter kinerja yang saleh, kinerja lisan yang saleh, kinerja telinga yang saleh, kinerja kaki yang saleh. Itulah amilus salihat. Maka dilatihlah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Salat melatih seluruh bagian fungsi tubuh itu agar saleh.
Karena itu kalimat iman pertama kali dalam Al-Quran disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman, wa yuqimuna shalah. Iman dilatih dengan salat. Apa fungsinya? Ditafsir di Quran surah Al-Ankabut, surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang dikerjakan dengan benar itu, dia mengalihkan, dia mencegah, dia menghindarkan dari segala macam bentuk kerusakan, baik itu fahsya, perbuatan keji yang didorong oleh nafsu syahwat, zina, maaf kata-kata kotor, jorok, ya, termasuk di dalamnya LGBT misalnya, homoseksual, porno aksi, pornografi, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati kita, sumbernya nafsu perut dan akal, korupsi, mencuri, menyogok, menipu, membunuh, merampok, berselisih dan turunan-turunannya, itu mungkar. Nah, salat itu latihan menguatkan iman yang dengan itu tercegahlah dari perbuatan-perbuatan yang rusak. Demikian puasa dibuka dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Demikian turunan yang lainnya. Pada akhirnya puncak dari iman itu adalah memberikan keyakinan paripurna. Mengapa kita mesti salat? Mengapa kita puasa? Mengapa kita menjadi baik dan meninggalkan legasi kebaikan di muka bumi ini? Karena pada hakikatnya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Inilah tempat yang berfungsi mengaktifasi iman kita dan meninggalkan legasi amal soleh, sehingga tugas itulah yang kita pertanggungjawabkan saat pulang kepada Allah. Ini tugas utama kita, hanya mengumpulkan amal soleh, aktivasi iman, kemudian lengkapi itu dengan amal soleh apapun bentuknya. Amal soleh ritual, ada salat, ada bacaan Al-Quran, ada zakat, ada zikir. Amal soleh dalam muamalah sosial, Anda bekerja, bisa di kantor dengan apapun profesinya. Anda menjadi pebisnis, pengusaha, pedagang, di birokrasi, di diplomasi, silahkan. Tapi pastikan semua itu berupa amal soleh. Kenapa? Karena nilai amal soleh itulah yang hakikatnya menjadi bekal kita saat pulang. Yang kita kerjakan saat ini dengan perangkatnya dan instrumen seluruhnya itu tinggal di dunia. Itulah sebabnya kenapa diumumkan dengan kencang telah meninggalkan dunia, dan semua perangkat duniawi itu ditinggalkan. Pakaian ini kita akan lepas. Alat-alat yang menjadi ID kita, yang kita gunakan, handphone, apakah itu kendaraan, apakah itu roda 2, 4 dan sebagainya, apakah kacamata, jam tangan dan sebagainya, itu sifat duniawi, hilang, kita tinggalkan. Yang dibawa pulang itu apa? Nilai imannya, amal solehnya. Dan itu yang menguatkan kita bahwa satu saat kita pulang, wabil akhirati hum yuqinun. Akumulasi iman yang dilatih dengan amal soleh, puncaknya melahirkan keyakinan paripurna. Yakin itu bahasa Arab, ya, satu kesempurnaan iman yang tertanam pada jiwa itu disebut yakin. Yakin itu dasarnya iman. Berbahagialah kalau ada orang yang mengatakan yakinlah, artinya sudah punya dasar iman. Iman itu ketika tertancap pada jiwa memberikan satu akumulasi keyakinan paripurna yang disebut dengan yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa mereka mesti beriman? Kenapa mesti sholat? Kenapa infak? Kenapa menggali Quran? Karena yakin pasti pulang. Dan dengan keyakinan itulah kita pula Jumatan. Bukankah Jumat dibuka dengan kalimat iman? Dengan nama surahnya Al-Jumu'ah di ayat ke-9 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, karena punya iman, jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bergegaslah engkau, tapi bersiap-siap dulu. Ada sa'a, hati-hati di sini, ada sara'a. Sara'a itu bergegas tanpa perlu persiapan. Anda ingin taubat menggunakan sara'a. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ali Imran ayat 133. Bergegaslah Anda untuk istighfar, taubat, koreksi diri. Sara'a yusari'u, saling mengingatkan, ada tafa'ul di situ yang mufa'alah. Saling ingatkan untuk taubat. Kalau ingin taubat, tak usah banyak persiapan. Dosa siang jangan taubat ditunggu malam. Boleh jadi sore meninggal. Ketika keliru istighfar, datang minta ampun. Tapi untuk Jumatan menggunakan sa'a, fas'au sa'a yas'a, bergegas dengan persiapan. Tahu jadwal Jumat 11.57, setengah 12 siap-siap. Wudhu yang baik,
kenakan parfum yang bagus, berangkat sa'a. Anda tinggalkan kemudian aktivitas bisnis dulu. Anda tinggalkan aktivitas dagang duniawi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Anda bisa meninggalkan semua transaksi duniawi itu kalau bukan karena dorongan iman? Apa yang mendorong Anda untuk datang Jumatan? Orang-orang yang tidak memiliki atau lemah dalam faktor imannya mungkin akan dikalahkan oleh kepentingan dunianya. Harian ada proyek nilainya sekian ratus M, sekian triliun. Apa yang menjadikan Anda bisa menyimpan itu dan dilakukan pasca Jumat? Kuncinya, ya ayyuhalladzina amanu, fitrahnya bekerja, kita akan pulang. Kita akan pulang. Maka Allah ingatkan melalui Jumat ini, ila zikrillah, coba ingat-ingat. Ila zikrillah, zikrullah selama sepekan ini. Bekal akhiratnya jangan-jangan dikalahkan selama sepekan oleh bekal dunianya. Berapa kali bangun sebelum gelap hanya untuk mencari dunia dibandingkan dengan bangun persiapan sebelum subuh untuk akhiratnya. Berapa kali sehari kita baca berita untuk meluluskan informasi kita, menambah wawasan kita dibandingkan dengan baca Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Berapa kali dari bacaan Al-Quran itu yang kita amalkan? Membaca ayat mata untuk membimbing mata, membaca ayat tentang suami untuk menjadi suami yang baik, membaca ayat tentang ayah untuk menjadikannya sebagai pedoman dibawa ke rumah tangga menuju ayah yang baik, demikian seterusnya. Sementara kita katakan saya ingin ke surga, bahkan ingin firdaus, bahkan ingin bertemu Rasulullah SAW. Tanyakan balik, berapa bekal iman yang telah dikumpulkan untuk menguatkan keyakinan sehingga melahirkan satu nilai amal soleh yang paripurna. Karena kunci surga itu dua, iman, amal soleh. Kalimat surga pertama dalam Al-Quran dibuka di Al-Baqarah ayat ke-25. Dan diberikan kabar gembira, Allah langsung perintahkan pada Nabi untuk memberikan kabar gembira. Dan kabar ini menggunakan kata basyara yubasyiru. Fi'il amarnya basyir. Di Al-Quran itu ada istabsyara yastabsyiru, ada basyara yubasyira. Kalau menggunakan basyara yubasyira, artinya kabar gembira yang disampaikan pada manusia yang masih hidup. Istabsyara yastabsyiru kadang digunakan untuk menyampaikan satu pesan penting kegembiraan dari yang telah meninggal, ingin disampaikan pada yang hidup, cuma nggak sampai. Harapan. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Misal Ali Imran ayat 169 sampai 170 itu. Ada orang yang hidupnya didedikasikan untuk berjihad fi sabilillah dalam konteks kehidupan yang luas. Makannya karena Allah, kerjanya karena Allah, merawat rumah tangga karena Allah. Wafat dia, diberikan kenikmatan di alam kubur, ingin menyampaikan pada keluarganya, jangan meratap, jangan nangis, jangan terlalu bersedih, aku senang di sini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Saking senangnya mereka, bahagianya mereka, ingin katakan, jangan nangis, jangan sedih, kami senang di sini. Kalau bisa engkau kumpulkan banyak amal soleh dengan iman, cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak, tidak ada lelah lagi, nggak ada capek lagi. Itu istabsyar. Beda dengan basyara, orangnya masih hidup, diberi kesempatan untuk disadarkan, kamu akan meninggal, kamu akan wafat, ditunjukkan. Sekarang eranya lebih terlihat. Dulu cuma dengar ceritanya, sekarang bahkan sampai caranya wafat itu muncul di YouTube, kelihatan. Di IG ada story-nya. Orang sujud tiba-tiba tidak bangun lagi. Orang baca Al-Quran langsung tergeletak. Ada orang mengajar langsung meninggal. Demikian yang maksiat, joget-joget meninggal. Ada yang mabuk meninggal. Ada yang debat meninggal. Berkelahi meninggal. Saling bunuh meninggal. Kalau sudah ditampakkan dalam pandangan, terdengar di telinga, tersimak dengan seluruh bagian tubuh kita, belum yakin juga bahwa kita pun akan wafat. Dengan cara apa lagi diyakinkan? Wa basyiril ladzina amanu, iman. Muhammad SAW, berikan kabar gembira pada umatmu, sampaikan yang masih hidup loh. Nabinya meninggal, ayatnya abadi pada kita saatnya yang masih hidup. Kalau masih merasa punya iman, wa amilus shalihat, cepat manfaatkan kehidupanmu untuk mengoleksi amal soleh. Koleksi sebelum meninggal. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan yakinkan pada dirimu, dengan amal soleh didorong oleh iman itu yang bisa mendapatkan surgamu.
Jadi kita ini telah melewati banyak episode kehidupan untuk melihat si fulan meninggal, berita luar biasa, dan ditampakkan bagaimana yang soleh dan yang salah. Nah, ditampakkan itu untuk mengingatkan kita, berikutnya kita yang pulang. Maka kata Al-Quran, berikan kabar gembira pada yang masih merasa punya iman, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menunaikan amal soleh, hapus yang salah, banyakkan yang soleh. Jadi apapun itu, karena pada akhirnya orang-orang yang setelah diberikan pengingat tetap abai dengan itu, dan dia memilih jalannya pada yang salah, di akhirat ketika tidak sampai bekalnya ke surga dan mesti masuk dia ke dalam neraka, yang muncul hanya penyesalan, dan faktornya banyak. Al-Baqarah misalnya 166, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Ketika contoh keburukan yang sering diikuti itu berlepas diri dari penyebab hamba ini masuk neraka. Siapa contoh keburukan ini? Syaitan sering diikuti. Baik yang tidak tampak bidal jinnati, nanti diaktifkan nafsunya. Alih-alih Jumatan, sudahlah, Jumatan nanti bisa pekan depan lagi. Sekarang dibawa untuk meraih kenikmatan dunia yang sementara. Ada yang melakukan A, melakukan B, maksiat dia, meninggal dalam keadaan maksiat. Saat dihisab, itu yang membisikkan berlepas diri. Bahkan nanti santai aja jawabnya, aku kan nggak maksa, aku cuma ngajak, salah kamu ikut. Dalam situasi itu, ini hamba mau jawab apa? Nanti ada marah itu. Ada yang karena pimpinan, karena pembesar dipaksa bermaksiat, dia ikut. Di Al-Ahzab ayat 67 itu jelas itu. Ya, ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami ini akan tersiksa begini karena menaati pimpinan yang salah, bos kami yang keliru mengajak pada yang tidak benar, pimpinan yang mengarahkan pada hawa nafsu ini, maka jalan kami keliru. Maka semua berlepas diri. Kenapa kamu ikut? Setan itu yang paling nyebelin luar biasa. Dia berkata, aku kan cuma menggoda, aku nggak maksa, aku cuma ngajak, itu pun lembut, halus, was-was. Kenapa kamu ikut? Dalam saat itulah kemudian dia mengatakan, dia menyesal. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya Allah, kalaulah diberi kesempatan untuk mengulang kembali, memutar kehidupan kembali, saya akan berlepas diri dari para penggoda ini supaya saya tidak ikut jalan mereka. Nanti ada yang masuk kemudian ke dalam sakar. Masalakakum fis sakar? Kenapa kamu bisa ke sini, kata malaikat? Bukankah peran kamu di dunia untuk mengumpulkan amal soleh? Kenapa terjebak di neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami nggak sholat. Sholat dibuka dengan iman, imannya lemah. Jadi saudara, selama ini kita sibuk dengan dunia, tidak apa-apa sepanjang melahirkan hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang dimaksud hasanah? Itu sifat perilaku duniawi yang mengantarkan pada kebaikan akhirat kita. Anda kerja, niatkan dengan bismillah, kerja yang benar. Kalau bisa bekerja dengan benar, kenapa menempuh jalan yang salah? Toh tidak akan menambah rizki. Rizki kita itu sudah teratur. Begitu selesai dengan jumlahnya, meninggal kita. Jadi mencari dengan jalan yang benar itu meningkatkan berkah. Dengan jalan yang salah, tidak akan menambah rizki. Rizki segitu juga. Nanti yang capek nafsunya, ingin tambah lagi, makannya tetap segitu. Anda kumpulkan 1 triliun, 200 triliun, 1000 triliun, rizki Anda cuma 100 miliar, dimakan 100 miliar, meninggal Anda, selebihnya nafsu. Maka tidak salah, silahkan kumpulkan yang banyak. Untuk apa? Beramal soleh dengan harta. Bagaimana cara menempatkannya? Anda belajar. Jangan hanya jadi pebisnis yang sukses mengelola dunia, akhiratnya bagaimana? Belajar tentang zakat, belajar tentang infak. Bukan hanya mengeluarkan uang, itu diajarkan kemana ditempatkan, kenapa ditempatkan di situ, apa hasilnya. Sebegitu rincinya, saudara. Sebegitu rincinya. Kenapa ada zakat? Ini alasan logisnya. Ini investasi akhiratnya. Kenapa ada infak? Infak kemana saja? Ini bukan perkara ada kotak lewat, Anda isi, bukan. Ada infak untuk keluarga, namanya nafkah. Dari kata infak, bagaimana infak pada istri, pada anak, lalu mengelola itu bagaimana, mendapatkannya seperti apa. Jadi kalau kita paham caranya, nggak ada khawatir, nggak ada ketakutan.
Setelah itu nanti ada yang 5, ada yang ibu, ada yang saudara, ada turunannya, baru yang luas. Jadi dibagi 3 oleh Quran. Ya, dijelaskan dulu yang bagian kita, yang paling dekat dengan kita, yang privilege, yang paling dekatnya, VVIP-nya, istri, anak-anak. Cukup dari sini, nanti lebarkan sedikit ke saudara, keluarga, orang tua. Nanti lebarkan ke yang jauh. Anda punya tabungan untuk diri Anda, dibuka untuk beramal, dibuka yang jauh. Kalau paham fikih ini, apapun yang Anda kerjakan dalam dunia bisnis, Allah berikan rezeki bahkan tak terbatas untuk Anda kelola. Kadang dibatasi, bukan nggak pengen ditambah lebih, karena belum bisa mengelola. Khawatirnya dipakai maksiat lagi, kumpulkan dosa lagi. Nah, ini mesti paham fikihnya. Yang ilmu demikian, yang dengan kedudukan mesti mengerti. Walaupun dilantik, ada jabatan, ada pinnya, itu dipertanggungjawabkan. Dan resikonya tidak mudah. Paling singkatnya meninggal. Saya ingatkan sekali lagi, meninggal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan penguat kepada diri kita. Setidaknya di Jumat ini kita punya satu lembaran baru yang akan kita tuliskan menjelang bergantinya tahun yang baru, di hari yang baru, di bulan yang baru. Pekan depan akan menjadi Jumat terakhir di tahun 1446 Hijrah. Dan ada 1 tahun terbentang kepada kita kemudian hari, dan belum tahu apakah Jumat ini adalah pembuka lembaran kehidupan yang baru atau penutup kehidupan kita yang telah kita jalani sampai detik ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasulil amin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Ibadallah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil amin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli ma sta'adza bika anhu rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segenap kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu yang terbaik, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu dengan segenap macam perlindungan dari berbagai macam keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh nabimu yang terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon, jikapun ada pendosa datang di Jumat ini, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang datang dengan lilitan utang piutang, ya Allah, lapangkan hatinya, luaskan rezekinya, limpahkan kebaikan untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, ya Allah, lapangkan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, siapapun atau kerabatnya, keluarganya, dengan keikhlasan amalannya angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha.
Allahumma hdi kullal asat liyatubu ilaika qabla al-wafat. Ya Allah, kami mohon bimbing kami di Jumat ini, setidaknya kami jamaah ini ya Allah, untuk mampu bertobat kepadamu. Berikan kami kemampuan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Sentuh para pelaku maksiat, sentuh pada kedalaman hatinya ya Allah, sadarkan ia akan wafat. Berikan kesempatan untuk bertobat. Allahumma ya arhamar rahimin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bimbing hati dan jiwa kami, Engkau yang menguasainya. Hadirkan sifat takwa dalam jiwa kami, jauhkan dari pengaruh nafsu ya Allah yang menjerumuskan kami pada kerusakan. Allahumma zid lana imanan wa quwwatan lil amali salih qabla wafatina waj'al wafatana husnal khatimah. Ya Allah, berikan kami kemampuan meningkatkan iman dari Jumat ini dan menggunakan iman itu untuk mengumpulkan amal saleh yang mengantarkan kami pada cara wafat yang baik, husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin wa fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, mohon berikan pertolongan terbaik pada saudara-saudari kami di Palestina, di berbagai tempat di mana saat orang-orang Islam terluka. Ya Allah, berikan pertolongan dan berikan kami kemampuan ya Allah untuk menghadirkan ukhuwah Islamiyah sebaik yang bisa kami lakukan. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, satukan, jadikan negeri yang makmur yang Engkau ridai. Berikan hidayah bimbingan pada para pemimpinnya di semua level agar mereka bersikap adil yang meringankan hisab mereka di akhirat. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami, berikan hidayah agar mencerahkan, menyatukan umat, menjauhkan dari perpecahan, mengenalkan umat kepadamu ya Allah dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله.